Alhamdulillah kalau baik ya. Kalau baik-baik saja, yang penting saat ini mah sehat ya. Tetap prokes ya anak-anak. Takutnya lupa karena kalian sudah mulai normal ya, menuju new normal. Untuk memimpin doa, Ibu minta Aribah, silakan. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Online ya, dari hasil uprolling menunjukkan gitu ya, bahwa di setiap kelas itu ada 20 siswa yang mengalami motivasi rendah, terutama dalam proses pembelajaran jarak jauh, daring ya sayang ya. Itu Ibu memberikan materi motivasi berprestasi berdasarkan informasi yang Ibu dapat juga dari beberapa wali kelas dan wali murid ya, bahwa kalian ini banyak yang selama PJJ ini tidak hadir atau terlambat dalam proses kehadiran, tidak mengumpulkan tugas-tugas dengan baik dan benar, tidak on cam, tidak mengikuti PJJ ya, otomatis berdampak kepada nilai-nilai ya. Ibu sedih banget gitu, padahal anak-anak Ibu ini punya potensi dan luar biasa. Tujuannya nih kamu bisa nih mendiagnosis, nanti kan Ibu memberikan kasus ya, jadi kamu nanti bisa mendiagnosis kasus tersebut gitu. Selain itu Ibu menayangkan beberapa video yang video inspirasi ya, biar kalian bisa mengetahui atau mengkritisi ciri-ciri sebenarnya orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi ya. Lalu Ibu akan menayangkan slide-slide PPT juga, dan Ibu berharap kamu nanti bisa gitu kan, bisa membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi gitu. Sehingga nanti kamu gitu kan dalam proses belajar daring ini gitu bisa nih mendesain untuk diri sendiri bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi berprestasi dalam proses belajar di sekolah. Ini adalah ada 3 kasus motivasi berprestasi. Ada kasus Ani, Roni, dan Rudi. Silakan, ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan kasusnya? Raise hand. Ya, silakan pilih, ada kasus Ani, Roni, dan Rudi. Ani aja. Silakan, Ara. Ani ingin menjadi seorang dokter. Maka setiap hari Ani selalu berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mulai dari belajar, mengerjakan tugas-tugas, latihan soal, membuat catatan, diskusi, atau belajar kelompok. Sampai berusaha memahami bagaimana seharusnya berkepribadian sebagai seorang dokter. Di samping selalu berdoa dan rajin beribadah karena kerja kerasnya itu, maka Ani selalu mendapat peringkat terbaik di sekolahnya. Apabila kita perhatikan contoh di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa karena keinginan yang kuat, Ani dapat memotivasi dirinya dalam belajar. Udah, Bu. Ya, terima kasih Ara. Oke, Ara, Diara ya. Oke, silakan ya. 3. Rudi. Rudi adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya masih kecil-kecil. Rudi adalah harapan satu-satunya orang tuanya akan dapat membantu ekonomi keluarga. Tapi sayangnya Rudi mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang tuanya. Sebagai anak yang mulai berangkat remaja, ia ingin gaul seperti teman-temannya. Dengan dalih kebebasan, ia tidak segan-segan membantah nasihat orang tuanya. Hampir setiap hari ia nongkrong bersama teman-temannya. Kadang sampai larut malam, sehingga paginya malas untuk masuk sekolah. Kalau sudah demikian itu, ia terus bolos sekolah, juga tidak pulang ke rumah, melainkan jalan-jalan ke beberapa tempat hiburan. Suatu hari ditanya oleh guru pembimbing kenapa tidak masuk sekolah, jawabnya sederhana, yaitu malas. Kasus Ani, kalau Ani itu motivasinya dari dalam, karena kan dia mau jadi dokter, terus dia juga kayak bikin catatan, kayak planning gitu, terus juga kayak dia mencari tahu gimana sih sikap dokter itu kayak gimana, kayak gitu, Bu. Silakan Ariba. Iya, saya mau mendiagnosis kasusnya Rudi. Jadi si Rudi ini, dia itu nggak punya tujuan atau cita-cita yang akan dia gapai. Makanya kenapa
dia tuh jadi malas Bu karena nggak ada suatu plan atau keinginan yang mau dia capai. Seperti itu Bu. Ya, motivasi berprestasi. Ayo semangat, kita pasti bisa. Materi kita pada hari ini pasti. Kita akan melakukan ice breaking ya. Coba tebak gambar. Biar kalian ikut ya untuk menyimak materi hari ini. Coba silakan diperhatikan baik-baik gambar ini ya. Ada yang bisakah menebaknya? Ada gambar apakah di sini? Siapa yang bisa menebak gambar? Gambar apakah ini? Muka orang. Muka orang, luar biasa, betul sekali. Udah fokus berarti nih, anak ibu nih. Ini pengertian motivasi berprestasi, daya penggerak ya sayang, dari dalam atau dari luar untuk mencapai tujuan, capai kesuksesan atau keberhasilan. Itulah yang dinamakan dengan motivasi berprestasi. Ini menjadi dua ya sayang, secara intrinsik yaitu dari dalam diri dan secara ekstrinsik dari luar. Oke, ini faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Faktor individual dan faktor lingkungan. Sudah ada ya tadi ya di dalam contohnya dalam 3 tadi. Sini, aku pasti bisa, aku mampu. Ya, lalu melakukan action. Belajar sendiri, cermat menganalisis diri. Kan kita akan tahu dong potensi kita tuh apa, kelebihan kita tuh apa gitu kan. Ini ya maksudnya. Lalu perkaya motivasi. Nah, motivasi ini bisa datang dari mana aja gitu, dari luar gitu kan. Apalagi kalau misalnya orang tua akan memberikan reward ya, imbalan atau hadiah gitu kan, kita akan lebih semangat gitu ya. Dan kita tahu misalnya kalau kita jadi dokter kita bisa bermanfaat nih buat orang lain, bisa nolong nih banyak orang gitu kan. Itu termasuk jenis ya untuk memperkaya motivasi. Aku pikir udah paham ya kalian sampai sini? Paham tentang slide-nya sudah Ibu sampaikan? Habib umur berapa? Slide-nya 90 kurang 10. tentang video Tapi jiwanya B.J. Habibie. Oke. tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Bisa membantu Ibu menyebutkan ciri-ciri yang dimiliki Pak B.J. Habibie? Berani, Bu. Betul, berani. Apalagi selain berani? Pantang Selalu menyerah. berpikir positif, Bu. Oh ya, luar biasa. Pantang menyerah, Konsisten. konsisten. Untuk membacakan kisah Ibnu Hajar. Kisah Ibnu Hajar. Akisa ada seorang anak malas banget. Kalau disuruh belajar di kelas dia sering tidak paham sama pelajaran. Hasilnya dia menjadi murid yang terbodoh di kelasnya. Dia stres dengan keadaan dirinya. Dia sudah tidak tahan lagi, sehingga dia pun akhirnya bergegas meninggalkan sekolah. Setelah lama berjalan, dia beristirahat di tepi sungai. Dia melihat pemandangan yang begitu menakjubkan.
Dia melihat batu besar yang berlubang gara-gara tetesan air. Ia hanya tetesan air yang tak kenal lelah jatuh menimpa batu besar, jadi berlubang permukaan batu yang keras. Dia pun mendapat pencerahan dari situ. Aku memang bodoh, bego, dungu, tolol, atau apalah namanya. Tapi aku kan manusia yang masih dikasih hidup oleh Allah. Kalau air yang terus-menerus menetes ini saja dapat membuat batu yang keras jadi berlubang, masa aku tidak dapat membuat diriku menjadi pintar? Sedungu atau sebodoh apapun aku sekarang, aku yakin kalau terus-menerus berusaha persis seperti tetesan air ini, aku pasti bisa jadi pintar bin mahir. Aku pasti bisa, asal aku enggak menyerah dan terus berusaha. Ya, aku pasti bisa. Setelah kejadian itu, anak tersebut berubah drastis. Dahulunya menjadi paling malas, sekarang paling rajin. Setiap saat memungkinkan dia digunakan untuk belajar. Dia mulai bisa menyamai teman-temannya. Begitulah tingkat demi tingkat ia lampaui hingga kemampuan mendekati gurunya, menyamainya, dan akhirnya menjadi luar biasa kemampuannya. Ya. Dari kisah Ibnu Hajar, adakah yang bisa membedakan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi berprestasi? Ada yang bisa membedakan? Faktor dari dalam. Ya, betul. Faktor dari dalam. Ada lagi faktor apa saja yang ada di dalam kisah Ibnu Hajar? Faktor dari luar. Faktor dari luar, betul. Jadi ada ya, faktor dari dalam pun ada, dari luar pun ada. Nah itu ya, bagus ya kalian sudah bisa membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Saya aja, Bu. Oke, silakan sayang, Faril. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariansa dari kelas 10 IPS SMA Al-Muhajirin. 1. Sebutkan beberapa harapan dan cita-cita saya di masa depan. Yang pertama adalah harapan saya hidup bahagia dan cita-cita saya berguna buat masa depan manusia. Yang kedua, apa saja yang sudah saya lakukan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita tersebut? Saya belajar. Tiga, sebutkan apa saja yang hambatan-hambatan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita saya tersebut, yaitu uang. 4. Bagaimana cara mewujudkan cita-cita atau kesuksesan di masa depan? Yang pertama berani, yang kedua semangat, yang terakhir pantang menyerah. Tadi gitu kan, penting udah semangat dulu, tadi udah berani, semangat, dan pantang menyerah. Itu desain menurut Fahril yang bisa mencapai suksesnya, keberhasilannya ya, harapannya atau keinginan-keinginannya. Dari apa yang sudah disebutkan sama teman kamu tadi gitu kan, ternyata kalian sudah bisa ya memberikan desain menurut diri sendiri gitu yang cocok lah buat kalian gitu kan. Sekarang Ibu berikan pertanyaan nih ya. Siapa cepat akan Ibu kasih reward. Apakah pengertian motivasi berprestasi? Siapa? Silakan. Ada yang mau jawab? Yang bisa memberikan pengertian motivasi berprestasi? Saya, Bu. Oke, silakan Faril. Motivasi berprestasi adalah sebuah dorongan yang mengarahkan kita untuk mencapai tujuan-tujuan dan cita-cita di masa depan. Oke ya, betul ya. Jadi motivasi berprestasi ini adalah dorongan, penggerak yang mengarahkan kita untuk mencapai tujuan-tujuan, cita-cita di masa depan ya. Jadi apa yang sudah kalian lakukan itu ada ciri-cirinya juga gitu kan. Berani, bertanggung jawab, disiplin, konsisten, pantang menyerah, semangat ya. Jadi itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi. Nggak usah ragu. Mudah-mudahan bermanfaat karena tadi kita dimulai dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Ariba bisa dipimpin lagi doanya sayang untuk materi hari ini, untuk kegiatan hari ini. Baik, bisa Bu. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah ke penghujung materi ya, sudah selesai. Terima kasih untuk Bu Siti Nurmadina untuk penjelasannya. Alangkah lebih baiknya kita berdoa sebelum pelajaran ini berakhir. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Ya, terima kasih Ariba Ya, atas sama-sama Bu. ya. Jangan lupa nanti di link absennya. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian yang sudah aktif, yang sudah mengerjakan LKPD, mempresentasikan dan menjawab semua pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.